cara menggunakan resistance band untuk pemula. Hey guys, nama gue Limano. Nama gue Natasha Limano. Hari ini kita mau tunjukin kalian nih gimana cara menggunakan karet resistance band untuk latihan. Dari yang kecil, lumayan kecil, sedang lebih besar, besar banget, dan setan! Gede banget nih, ya udah nggak tahu buat apa, kayak buat tarik mobil kalian kali gue ngerti. But anyways, kita fokusnya yang ke manusiawi sedikit hari ini. Oke guys, kita akan mulai cara memegang karet. Contoh, kita ingin memegang karet ini. Tentunya banyak banget caranya. Kalau kita ingin melakukan bicep curl atau hammer curl, itu akan menentukan cara kita pegang. Hammer curl, kita pegangnya seperti ini. Oke? Kalau bicep curl, biasanya pegang kayak gini. Ya kan? Ya. Tapi kalau lakukan kayak gini, tangan gue nggak enak, kayak sakit. Jadi gimana? Masa gue harus pegang kayak gini? Nggak mau, gue ganti. Jadi, gue pegangnya, oke guys, gue lipat. Biasanya gue lipat kayak gini, lalu gue pegang. Oke? Ya, jadi cara pegang itu nggak harus kayak gimana, berkreasi sedikit, pokoknya sekreatif kalian cara pegangnya gimana. Oke guys, nggak harus terpatok, tapi yang pasti kalian nggak mau pegang kayak gini. Oke, satu jempol, satu jari menopang beban ini, itu cari masalah namanya. Oke, kita pingin banyak jari yang memegang ini. Oke guys, kadang-kadang kalau misalnya gue pingin melakukan push up, kadang-kadang gue juga nggak pakai jempol, jadi gue pakainya kayak gini, palm to palm. Oke, nanti kedepannya di video push up bakal gue tunjukin. Nah, gue pegang seperti ini, ya. Tinggal cara pegangnya aja gimana diatur supaya enak. Sebenarnya lebih kenyamanan sih ya, fokusnya ya. Yang penting bener ototnya, terus nyamannya gimana. Jadi nggak harus satu cara gitu loh. Dan tentunya kalau misalnya memang sakit banget, ngefek banget nih ya, aduh, aku nggak bisa ngapa-ngapain, kalian bisa pakai yang namanya glove, atau sarung tangan yang full fingers. Gue biasa kalau ke gym jarang pakai glove, oke? Gue kalau ke gym nggak pernah pakai glove, cuman kalau pakai karet nggak pakai glove rada aneh, di tangan nggak enak gitu loh. Ya tangan gue nggak bisa sehalus seperti putri salju pastinya. Nggak juga lah, dan namanya kan karet ya. Karet kadang-kadang kegesek-gesek gitu, jadi ya intinya lebih nyaman aja, bisa glove apa aja kok. Dan intinya olahraganya bakal lebih mantap, soalnya gripnya kalian lebih mantap. Betul, jadi sakit tangan enggak mengganggu performa olahraga kita. Ya, pastinya. Betul. Terus aku mau nanya nih, kalau mau beli karet-karet gini sekarang gimana? Kalian bisa ke Shopee kita aja, accountnya seperti ini, ya. Mungkin lagi ada stok, mungkin nggak ada, check it out, gue nggak tahu, ya. But anyways, kita jual bands ini juga, dan yang pasti kita jual itu bener-bener gunanya untuk latihan beban seperti ini, bukan untuk yoga, bukan untuk ini. Jadi bener-bener guys, ini pas banget buat latihan yang akan kita tunjukin. Oke, anyways, kita lanjut aja. Kita bukan jualan di video ini. Karet, siapa yang mau beli? Oke, yang kedua, setelah grip kalian sudah jelas, terus gimana cara nginjeknya itu gimana? Kita nginjeknya itu kayak gini atau gini atau gimana? Enggak guys, kita injak ke lantai. Oke, kalian mau satu kaki? Boleh. Dua kaki? Boleh. Tiga kaki? Boleh kalau ada. Oke guys, satu kaki tentunya akan beda dengan dua kaki. Kenapa? Contoh misalnya gue lakukan gerakan beda, ya, seperti upright row. Oke, itu akan melatih bahu bagian samping kita. Kita lakukan seperti ini. Oke? Gampang. Ya, oke. Sekarang gue taruh dua kaki. Lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena lebih stretch ya. Karetnya kan udah ke-stretch. Ketarik. Oke. Jadi bebannya lebih berat. Betul. Kalau udah ketarik. Nah, kalau kalian ngerasain pas posisi ini, kok longgar, berarti nggak bener. Ya. Oke, but anyways nanti kita jelasin. Oke, jadi kalau misalnya itu kurang berat, kita lebarin lagi. Berat. Tambah berat guys, tambah di stretch tambah berat. Ayo, gue lebarin lagi. Kok lama-lama gue jadi split sih? Berat. Oke guys. Gulung aja, gulung. Oh iya, gulung tuh bener banget. Betul. Oke, jadi kalian yang biasa tuh suka ke pasar beli minuman, udah gitu karet, diikat karet gitu kan ya. Habis gitu diikat karet, diputer-puter karetnya supaya lebih tight. Sama ini juga. Iya, intinya kan karet ini kalau misalnya kita stretch pasti mau kembali kan. Jadi tambah di stretch bebannya tambah berat. Berat banget. Tuh, habis diikat jadi berat. Walaupun kelihatannya kecil ya, yang tadi dibilang nggak maco. Ya. Oke guys, jadi tergantung berapa stretch karetnya ini, itu akan menjadi berat. Terus apalagi cara untuk membuat ini lebih berat? Tentunya kita bisa tambahin. Oh iya. Oke,
tambahin 2 karet, atau kalau misalnya 2 karet kalian ngerasa terlalu berat nih karet yang sama, kalian bisa menggunakan karet yang berbeda, nggak harus sama. Oke, contohnya kayak gini, kita melakukan gerakan yang sama, tentunya kerasnya akan jauh lebih berat. Betul. Oke? XS sama S gitu ya. Betul. Kalau bicep curl ini 2 pun juga lebih berat. Oke Betul. guys. Jadi tinggal ditambahin, dikurangin sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau misalnya orang cuma punya 1 karet gimana? Ya beli lagi, lu ngapain cuma punya 1? Oke, kalau misalkan cuma punya 1. Ya kasih dulu dong, ya Nih. kan? Tips kalau cuma punya 1 nih kebetulan. Jadi kalau kalian punya 1, kalian sadar bahwa kalau 2 karet ini lebih berat. Oke? Iya. Tadi gua bicep curl kayak gini. Oke, 1 karet yang gua tarik kan ya. Sekarang kita tarik 2 karet. Ya, Jadi double nih, double. 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 Ya. Pertangannya double. Tuh, guys. Aku jangan di sini, 2 nanti karet. aku tabrak. 2 karet. Oke? Tinggal kita lakukan gerakan-gerakan yang tadi kita lakukan. Oke guys, itu akan jauh lebih berat. Berat. Ya. Jadi kalau 1 karet, 2 karet itu akan menentukan berapa berat yang akan kalian alami. Yang alami sohib baru rambutku. Oke? Terus, step selanjutnya, gimana cara menggunakan ini? Oke, pastikan pada waktu kalian memulai, kalian nggak mau longgar-longgar gini. Ya, betul. Oke? Kalian pingin posisi dasarnya ini udah tegang. Oke guys? Jadi kalau misalnya mau, tadi kaki kita bisa kita lebarin kan ya? Betul. Tuh. Tegang. Oke guys? Ya, jadi ada usaha sedikit ototnya. Jadi Jangan longgar ketika tadi. pas balik ke posisi awal, posisi asal itu udah ada tension gitu ya. Yes. Nah, kalau di posisi awal dengan ada tension itu kalian nggak bisa lakukan full, berarti kalian tahu karet itu keberatan. Nah, lanjutnya, next kita akan menjelaskan gimana cara memilih karet sesuai dengan kebutuhan Anda semua. Iya, pasti kan orang mau beli nih pasti bingung nih. Aku beli yang mana? Pertanyaan selalu gue cowok beli yang mana? Mana gue tahu lu cowoknya kuat apa enggak? Iya, karena Ya. ada cewek lebih kuat loh guys daripada cowok. Yes, jangan kaget, oke? Tergantung, tapi benar. Tapi kebanyakan orang pasti mau beli bingung. Aku beli yang mana ya? Ya. Yang kecil, yang gede, warna merah, warna hitam, warna ungu, warna apa? Betul. Oke, jadi kalian beli beberapa ukuran yang standar kayak gini nih. Beberapa ukuran standar kayak gini udah cukup. Oke guys? Oke. Ini ada yang 13-14 mili, biasa kurang lebih 13-14 mili. Oke, yang ini 22 mili, yang ini 32 mili, itu cukup. Oke guys, dan ini kita bisa variasiin cara mainnya. Kalau yang terlalu kecil, gue bilang jarang banget kalian bakal menggunakan ini. Gue rasa banyak gerakan yang kalian bisa lakukan dengan karet-karet seperti ini, ukuran ini. Oke guys, contoh misalnya kalian nih ngerasa gila nih karet gede banget, nggak mungkin kepake. Kata siapa? Pasti kepake. Betul. Ya, contoh kalian kalau misalnya latihan upper body pakai yang kecil-kecil ini. Benar. Tapi kalian kalau udah lower body, ya kalian pakai yang lebih berat. Aku kalau misalnya upper body, contoh ya, aku pakai yang ukuran seperti ini. Contoh kayak bicep curl ya Nih mungkin. kayak bicep curl, bicep curl. Tuh, bisa dia. Oke guys? Tension ya guys. Ya. Itu untuk bicep, otot kecil. Kalau misalnya untuk otot yang lebih besar seperti otot-otot kaki, otot-otot paha, otot-otot pantat, ini kentengan buat aku. Jadi aku biasanya suka yang lebih gedean dikit. Yes. Contoh ya, aku lakuin squats. Tuh kan? Lebih susah guys. Dan kalau misalnya dia ngerasa itu gampang, kan tadi kalian udah ada beli juga nih beberapa nih yang kecilan. Bisa digabungin juga lebih berat. Oke? Jadi ditambah gitu ya? Ditambah. Jadi jangan ngerasa resistance band ini latihan buat cewek doang. Kalian kalau misalnya ditambah karetnya itu bukan main beratnya guys. Coba deh. Kalian pakai beberapa karet ini lakukan push up. Nggak segitu gampang. Walaupun kalian di gym bisa bench press yang berat-berat. Oke, cukup. Oke. Ya. Nggak boleh. Sekarang Stop, kalau stop. tambah 3 karet gini mati. Bener-bener mati guys. Kayaknya aku angkat tangan deh. Mati. Buat cowok pun kalian pakai 3 karet ini Ya. squat nggak gampang. Oke, bisa lagi. Tadi kan itu 1 karet tuh. Oke, kalian kalau lakukan hal-hal seperti ini, ya. Contoh, kalian mau latihan kaki, tahu deadlift kan? Pasti tahu deadlift dong. Kalian jago-jago semuanya. Oke. Pada bingung dia, deadlift pakai karet, gimana caranya? Oke guys, kalian bisa melakukan deadlift seperti ini gara-gara karetnya gue injek 2, ini jauh lebih berat. Iya. Tentunya kalau gue tambahin beberapa lagi tadi, ini berat banget guys. Betul. Oke. Jadi enaknya karet ini sebenarnya bisa kita atur ya. Dengan Fleksibel satu banget. kita bisa atur beratnya. Iya. Bisa kita entengin, bisa kita Yes. beratin. Dan bisa dibawa kemana-mana juga. Iya benar. Kalau traveling enak banget. Kalau bawa barbel Iya. kan nggak mungkin ya kita jalan-jalan ya. Iya betul. Tapi Ada sih gue rasa, tapi rada gila kalian.
Jangan-jangan buat dumbbell, barbell. Oh, satu lagi yang gue tadi kelupaan ngomong guys, gimana caranya kalian tahu karet ini keberatan apa enggak? Nih, gue akan tunjukin kalian satu gerakan, lateral raise, oke guys? Lateral raise, pastikan awalnya ada tegangan. Seperti gue bilang, kalau kalian nggak bisa membuat tegangan ini dan lakukan gerakannya dengan baik, berarti karetnya terlalu berat. Betul. Kedua, kalau misalnya kalian melakukan gerakannya dan nggak bisa tahan di posisi atas 1-2 detik ya, 1 detik lah cukup, dan turunnya juga dikontrol, oke? Itu berarti keberatan. Betul. Kalau misalnya gue pakai yang ini nih, nah, sebentar lagi gue ngeden nih. Boker loh. Oke guys, jadi kalau misalnya kita di posisi atas nggak bisa nahannya, itu ada sesuatu yang kesalahan. Betul. Oke, jadi kita tinggalkan egonya kita dan kita lakukan karet yang lebih enteng. Dan kembali lagi tadi, dumbbell dan karet perbedaannya apa sih? Kalau dumbbell, kalian sadar tarikannya adalah ke lantai. Gravity ya, gravitasi. Menggunakan gravitasi. Oke guys, tapi kalau misalnya ini karet, kita tergantung point of attachment-nya di mana. Enggak, gravitasinya ke atas. Do it. No balls. Iya, ada juga. Bisa. Kalian kalau bisa attach ke door anchor ya. Nah, by the way, di sini kita ada tiang. Kalian boleh gunakan tiang pagar. Tapi kalau kalian nggak ada tiang, kalian cuma ada pintu, kalian bisa beli door anchor. Gambarnya seperti ini. Oke, di mana-mana biasa ada jual, Tokopedia apa segala ada jual. Oke, tinggal kalian bisa taruh di pintu kalian cantolin. Mau posisi tinggi, samping, bawah, semua bisa. Oke. Nah, kalau misalnya karet, kita bisa taruh posisi di samping. Ya guys. Ikatnya seperti ini gampang, satu dimasukin, gue yakin kalian semua udah tahu. Ya. Contoh kalau dengan karet seperti ini kita bisa melakukan kayak cable crossover, di mana kita tarik ke arah tengah sini. Oke guys, tentunya kalau dumbbell kita nggak bisa posisi seperti ini, kita harus di lantai. Dan kalau kalian melakukan dumbbell flies, yang terjadi adalah biasanya semakin atas ini itu udah hilang semua bebannya. Ya, yang berat itu di bawah-bawah aja. Tapi kalau ini lebih kayak mesin-mesin yang di gym tuh cable crossover, di mana semakin ke sini ini juga tetap ada berat. Justru kalau karet ini lebih berat. Iya. Oke, Karena guys. semakin ke stretch ya guys. Betul. Jadi bukan berarti dumbbell lebih baik, karet lebih baik, semuanya bagus. Tapi yang gue pingin kasih kalian masukan, karet ini tidak bisa diremehkan. Ini sangat berat kalau kalian tahu cara menggunakannya. Betul. Oke guys, apalagi sekarang kalau misalnya lagi banyak yang harus di rumah aja gara-gara COVID, ya, ini sangat-sangat membantu. Oke guys, so that's it. Itu udah banyak banget tips-tips gimana cara menggunakan karet. Padahal mestinya karet simple aja. Karet 101 ya. Iya. Oke guys, dan kedepannya kita akan menunjukkan video-video gimana cara melatih otot seluruh badan kita dengan menggunakan karet ini. Bakal seru banget. Dan gimana caranya? Mereka harus ngapain? Langsung aja subscribe, nyalakan notification supaya kalian nggak ketinggalan video-video kita yang amazing ini. Dan kedepannya seperti Kak Adin bilang, kita akan ngelakuin workout bersama ya. Jadi sekarang kalian udah tahu kan gimana belinya. Langsung aja beli karetnya dan ikut olahraga kita yang berikutnya. Oke. That's it. Bye-bye.